kuliah umum di Universitas Negeri Yogyakarta, dan kebetulan saya berkecimpung di bidang computer science yang berhubungan dengan medical image processing. Dan kebetulan sekali juga saya juga melakukan IVF atau bayi tabung selama 10 tahun, di mana hal itu menjadi topik riset saya. Nah, kali ini saya akan menyajikan apa yang sedang diteliti dan sudah diteliti dengan Profesor Shirakawa di Yokohama National University, dengan berkolaborasi dengan salah satu rumah sakit bayi tabung di Indonesia gitu. Jadi saya mendapatkan data medicalnya dari rumah sakit di Indonesia, kemudian saya melakukan penelitian untuk mengaplikasikan bagaimana cara menilai kualitas embrio. Hal ini dilatar belakangi karena saya pernah beberapa kali, 10 kali melakukan bayi tabung dan gagal, dan saya merasa bahwa ilmu saya di bidang image processing bisa diterapkan untuk membantu teman-teman yang senasib dengan saya, dan juga terlebih membantu embriologi untuk dapat menentukan kualitas embrio dengan cara yang lebih objektif, karena selama ini embrio dinilai oleh dokter embriolog berdasarkan pengetahuan mereka dan dilihat di bawah mikroskop. Nah, kali ini saya akan melakukan sharing informasi, dimulai dengan apa itu bayi tabung, kemudian tentang deep learning, teknik yang saya terapkan di sini, kemudian riset yang saya sudah lakukan dan sudah saya publikasikan. Oke, untuk menyingkat waktu saya mulai saja. Jadi tema kali ini adalah deep learning untuk memilih kualitas embrio di dalam proses bayi tabung gitu. Diskusi kali ini akan dibagi jadi 4 bagian. Yang pertama itu pengetahuan kita tentang bayi tabung atau in vitro fertilization, kemudian apa itu deep learning, kemudian riset yang saya lakukan, dan juga diskusi. Baik, yang pertama saya akan mulai tentang apa itu bayi tabung. Mungkin teman-teman di sini yang biologi tentu lebih fasih tentang apa yang yang disebut sebagai bayi tabung gitu ya. Karena mungkin ada mata kuliah tentang embriolog dan lain sebagainya. Saya akan bahas secara umum saja. Jadi apa itu yang disebut infertility gitu. Jadi orang yang mengalami permasalahan dalam memperoleh buah hati, di mana dia sudah melakukan kontak pasangan selama 1 tahun tanpa dicegah gitu ya, tidak dapat terjadi kehamilan, maka itu bisa dikategorikan sebagai pasangan yang infertil atau mengalami kesulitan untuk mendapatkan buah hati gitu. Kemudian juga dikategorikan juga bahwa beberapa wanita yang mengalami keguguran itu juga dikatakan bahwa dia mengalami infertil gitu. Dan ini akan dievaluasi antara pria dan wanitanya di dalam klinik infertilitas. Nah, sebenarnya permasalahan di dalam infertility itu bisa dikategorikan jadi permasalahan laki-laki, perempuan, dan juga permasalahan yang mungkin penyakit-penyakit atau faktor X yang tidak bisa dijabarkan secara teori dan secara ilmu pengetahuan. Nah, biasanya laki-laki itu akan dilihat secara kualitas spermanya gitu ya. Karena nanti yang namanya embrio itu pasti adik-adik semuanya dan teman-teman di sini tahu bahwa embrio itu adalah hasil pertemuan antara sperma dengan ovum atau telur yang ada dari pria dan wanita gitu. Nah, biasanya laki-laki di dalam klinik infertilitas akan dilakukan pengecekan spermanya, kemudian problem masalah dari pria mungkin ada varicocele atau varises dari laki-laki yang bisa mempengaruhi, atau mungkin hormonal dari laki-laki tersebut. Kemudian di sisi wanita pun akan ada beberapa evaluasi seperti bagaimana tuba falopinya atau saluran telurnya, kemudian apakah ada
kista, kemudian apakah ada apa namanya infeksi pada panggul dan lain sebagainya. Kemudian ada juga faktor-faktor seperti yang lain seperti masalah tiroid atau gondok ya, kelenjar gondok itu ternyata menghasilkan hormon yang bisa membuat kita menjadi apa hipo atau hiper yang bisa mempengaruhi juga di dalam proses kehamilan. Kemudian ada penyakit kanker, diabetes yang bisa menyebabkan terjadi kesulitan di dalam memperoleh buah hati. Nah, kemudian setelah kita dievaluasi, kemudian ditentukan apa yang menjadi pokok permasalahan, biasanya yang pertama adalah yang paling mudah adalah mengubah gaya hidupnya. Kemudian ada juga terapi medikal, namanya hormon. Apabila ketidakseimbangan hormon, maka hormon itu akan diseimbangkan dengan menggunakan obat-obatan secara oral ataupun suntik gitu. Kemudian apabila terjadi sesuatu yang terjadi suatu seperti kista atau varikokel, maka akan dilakukan sebuah operasi untuk bisa menghilangkan hambatan-hambatan tersebut. Nah, apabila hal-hal itu tidak sudah dilakukan dan tidak terjadi kehamilan pula, maka akan dilakukan yang paling sederhana adalah inseminasi buatan. IUI. Kemudian kalau itu tidak bisa, maka akan menuju ke hal yang paling lebih tinggi lagi yang namanya in vitro fertilization atau sering disebut sebagai bayi tabung. Nah, seperti apa sih yang disebut bayi tabung gitu ya? Jadi bayi tabung itu adalah prosesnya yang di skip adalah yang ada di lab adalah pertemuan antara sperma dengan ovum ya. Biasanya pertemuan itu akan terjadi di dalam tubuh perempuan ya, dalam tubuh perempuan di daerah saluran tuba falopi, kemudian nanti dia akan terjadi pertemuan, kemudian terjadi membuat dia menjadi embrio, kemudian embrio itu akan tertanam di dalam rahim perempuan, tetapi di dalam bayi tabung tersebut, jadi telur dari perempuan dan sperma dari laki-laki akan diambil oleh dokter, kemudian disatukan di dalam lab, kemudian setelah menjadi embrio, dia akan dimasukkan di dalam rahim perempuan. Jadi setelah itu proses setelah memasukkan embrio itu prosesnya seperti kehamilan biasa. Jadi tidak ada sesuatu yang membedakan kehamilan bayi tabung dengan kehamilan yang normal. Jadi yang membedakan adalah proses pertemuannya itu akan dilakukan di luar dari tubuh perempuan itu sendiri gitu. Nah, sekarang seperti apa sih proses bayi tabung itu gitu. Nah, proses bayi tabung itu pertama itu pasti kita akan dicek hormon kita gitu untuk menentukan apakah perempuan ini bisa untuk melakukan bayi tabung. Kenapa seperti itu? Nah, sebagian besar sekitar 60% orang yang melakukan bayi tabung itu ada orang yang memiliki umur lebih dari 35 tahun. Dan di atas umur itu AMH hormon yang memperlihatkan seberapa banyak cadangan telur di perempuan itu sudah menurun. Artinya bahwa apabila dilakukan stimulasi maka dia tidak akan maksimal. Jadi biasanya dokter itu akan mengecek hormon AMH di dalam tubuh perempuan, kemudian dia akan dievaluasi apakah masuk di dalam threshold untuk bisa dilakukan stimulasi. Kenapa seperti itu? Karena secara natural perempuan akan menghasilkan telur itu 1 atau 2 pada setiap cycle menstruasinya. Jadi kadang kanan atau kiri atau keduanya gitu ya. Nah, tetapi dengan menggunakan bayi tabung yang menggunakan stimulasi itu maka ovarium kita itu dipacu untuk menghasilkan beberapa telur sekaligus. Jadi nggak hanya 1, 2, 3, tapi bisa lebih dari itu, dan itu bergantung dengan cadangan telur kita. Jadi kalau cadangan telur kita itu sedikit, maka pada saat stimulasi itu akan menghasilkan telur yang sedikit. Dan pada saat AMH itu kecil, maka dia tidak setiap cycle kita akan bisa melakukan bayi tabung. Jadi semakin bertambah usia perempuan, jadi tidak bisa setiap siklus menstruasi dia bisa dilakukan stimulasi gitu. Kadang bulan ini hanya 4 gitu. 4 cadangan yang bisa berkembang, kemudian di bulan besok mungkin 2. Jadi dokter akan menilai apakah
cycle ini bisa dimulai atau tidak. Jadi pemeriksaan AMH itu sangat penting. Jadi dari sini saya menghimbau untuk adik-adik semuanya besok kalau Mary jangan sampai menunda kehamilan karena semakin tua maka cadangan telur kita akan semakin berkurang dan juga kualitas telur itu akan berkurang. Nanti secara efeknya pada saat kualitas telur itu akan berkurang juga terjadi tingkat keguguran kita akan semakin tinggi gitu dan juga terjadi pada saat terjadi kehamilan risiko untuk melahirkan bayi yang sehat juga akan semakin berkurang karena faktor penuaan di dalam ovarium kita gitu. Nah, oke, sekarang saya lanjutkan ke tadi ya. Pertama adalah stimulasi. Jadi kita disuntik. Jadi setiap hari disuntik-suntik dengan menggunakan hormon yang telah diresepkan oleh dokter, disuntik di bagian perutnya atau biasanya kalau disuntik sendiri bagian perut karena gampang gitu ya dan banyak lemaknya gitu jadi nggak sakit gitu. Jadi distimulasi kemudian selama 14 hari 10 sampai 12-14 hari kita akan dilakukan stimulasi di dalam ovarium kita. Nah, selama itu pula 3 hari sekali dokter akan melakukan evaluasi melalui USG apakah telur itu sudah bisa berkembang secara maksimal gitu. Maksimal di sini untuk telur yang matang itu sekitar 20 mm atau 2 cm gitu. Jadi antara 1,4 sampai dengan 2 cm itu dikatakan telur nanti telah dewasa untuk bisa dicampur dengan embrio. Nah, kemudian setelah melakukan stimulasi dan dikatakan layak bahwa telur itu bisa dipanen, maka dilakukan ovum pick up atau pengumpulan dari telur-telur itu. Nah, kemudian tahap yang kedua, ovum pick up itu dilakukan dengan dituntun oleh USG transvaginal dari bawah, kemudian diambil telurnya, ya inti telurnya diambil, kemudian setelah diambil akan dicampur dengan sperma dari laki-laki, kemudian dan dia akan dilakukan proses di lab untuk mencampur antara antara telur dengan sperma tersebut, kemudian dia akan berkembang menjadi embrio dan nantinya embrio ini yang akan ditransfer. Nah, di sini embrio itu sangat berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan bayi tabung tersebut. Makanya saya memiliki interest ya tertarik untuk tahu bagaimana menentukan kualitas embrio tersebut karena embrio itu adalah salah satu penentu keberhasilan di dalam bayi tabung. Oke. Nah, kemudian setelah proses itu maka embrio akan ditransfer ke dalam perut perempuan di dalam rahim ya. Nah, di situ pun akan dilakukan penilaian rahim itu apakah sudah bisa menerima embrio dengan melalui evaluasi USG juga bahwa lapisan endometrium itu harus memiliki 3 layer sehingga bisa dilakukan penanaman embrio dan nanti akhirnya embrio itu akan berkembang dan membenamkan diri di dalam lapisan endometrium tersebut. Nah, di sini nanti akan dilakukan cek kehamilan setelah 14 hari setelah transfer embrio tersebut apakah program bayi tabung itu berhasil atau tidak. Nah, jadi kualitas embrio itu merupakan sesuatu yang sangat berperan penting di dalam proses implantasi tersebut. Nah, nanti akan saya jelaskan apa saja yang mempengaruhi proses implantasi dalam IVF dan kenapa saya menilai embrio dengan menggunakan teknologi deep learning ini. Kemudian karena proses proses IVF itu tentu memakan biaya yang tidak sedikit ya. Kemudian memakan mentality kita pasangan yang tidak yang tidak mudah karena tidak jaminan untuk berhasil. Jadi proses bayi tabung itu hanya sekitar maksimal itu kalau di Jepang itu sekitar 30% keberhasilannya. Tidak sampai 50 kalau ada klinik di Indonesia mengatakan 50 sampai 60 mungkin tidak seperti itu ya secara kenyataannya bahwa sekitar 30% karena apa? Yang di skip tuh hanya pencampuran antara sperma dan
pertemuan sperma dan ovumnya. Sedangkan proses selanjutnya menempelnya embrio dan lain sebagainya itu bukan proses bayi tabung, sudah merupakan proses yang natural gitu. Jadi sekitar 30% keberhasilan dari bayi tabung. Maka dari sini maka saya mempunyai keinginan bagaimana sih caranya untuk meningkatkan keberhasilan bayi tabung tersebut dengan cara menilai embrio secara objektif gitu ya. Nah, kemudian dari proses tadi yang saya bicarakan tadi, ternyata kualitas embrio itu sangat mempengaruhi di dalam proses bayi tabung. Nah, selama ini proses yang dilakukan itu penilaian embrio itu hanya dilakukan di bawah mikroskop dan dinilai oleh dokter embriolog. Waktu itu saya berpikir bahwa bagaimana kalau umpamanya dokter embriolog itu akan melakukannya secara tergantung dari jam terbang dia gitu ya. Semakin punya pengetahuan lebih atau punya pengalaman lebih, maka dia tentunya akan mendekati akurat, tetapi tentunya hal itu bersifat secara subjektif karena embrio satu dan embriolog lain itu kadang-kadang memiliki penilaian terhadap kualitas embrio yang sedikit berbeda gitu. Nah, maka dari itu saya berpikir bagaimana caranya untuk mempergunakan teknologi yang bisa membantu embriolog tersebut untuk bisa menilai secara objektif gitu ya. Nah, salah satu teknik yang ada di dalam computer science itu adalah yang disebut sebagai deep learning. Nah, apa sih deep learning itu? Nah, kalau dilihat dari sini bahwa deep learning itu adalah bagian dari artificial intelligence. Jadi yang paling besar itu adalah kecerdasan buatan yang sekarang mungkin banyak sekali digunakan gitu ya di dalam dunia baik itu teknik ataupun dunia pendidikan lainnya seperti kedokteran, biologi dan lain sebagainya. Nah, di dalamnya itu ada yang namanya machine learning. Mungkin teman-teman dan adik-adik semuanya pernah mendengarkan apa itu machine learning. Machine learning itu biasanya itu berhubungan lebih erat ke data-data statistikal. Jadi dia lebih lebih ke data teks ya gitu. Pengelompokan secara teks gitu ya, secara data gitu. Nah, sedangkan deep learning ini yang sangat menarik dari deep learning ini adalah kita bisa mempergunakan foto gitu ya. Foto-foto image citra gambar dari apa yang akan kita prediksi gitu. Apa yang akan kita prediksi kita bisa melakukannya secara menggunakan teknologi deep learning ini gitu. Jadi intinya bahwa komputer itu akan kita berikan pengetahuan berdasarkan data-data citra yang kita miliki. Jadi di sini peran pentingnya adalah kita harus memiliki banyak sekali gambar yang nantinya akan kita training di dalam sistem yang kita bangun gitu ya untuk mengetahui seperti apa sih prediksi yang akan datang itu. Umpamanya nih, saya punya gambar anjing dan kucing gitu ya. Saya pengen tahu gambar yang akan saya masukkan ini masuk dalam kategori anjing atau kucing gitu. Nah, saya membutuhkan gambar kucing berjumlah ribuan dan gambar anjing yang berjumlah ribuan. Nah, gambar itu akan saya training di dalam sistem yang saya bangun. Sehingga komputer saya tersebut akan saya masukin pengetahuan, oh ini loh yang kucing, yang ini loh yang anjing gitu. Nah, pada saat nanti di testing data gitu ya, saya masukkan gambar anjing atau gambar kucing tanpa kita mengatakan itu anjing atau kucing, maka si komputer sistem yang kita bikin itu akan memperlihatkan oh ini anjing, oh ini kucing gitu. Dan sistem yang bagus tentunya harus dinilai, dievaluasi bahwa memiliki tingkat keakurasian secara lebih mendekati 100% gitu. Nah, ini yang menarik dari deep learning itu adalah gambarnya adalah gambar mentah, gambar yang tidak perlu kita kasih tahu bahwa oh kalau kucing itu ada ekornya tetapi enggak
Yang beda apa ya, kucing sama anjing tuh? Eee mungkin bulunya gitu ya, bulunya kalau kucing mungkin itu nggak ada sesuatu yang kita infokan ke dalam komputer, hanya kita men-training, apa namanya, datanya berupa, gambar-gambar yang banyak. Nah, ini bisa dilakukan untuk teman-teman yang ada di biologi atau mungkin ada di apa namanya, di pertanian dengan umpamanya nih mau melihat, prediksi apa yang akan terjadi dari umpamanya, benih yang sedang kita teliti di lab gitu. Nah, benih itu kan setiap hari akan memiliki foto atau mungkin apa, video gitu ya. Jadi deep learning itu tidak hanya foto, bisa jadi foto, video, juga bisa jadi, suara yang kita bisa, prediksi apa yang akan terjadi di kemudian hari. Contohnya tadi kalau umpamanya kita pengen melihat, biji yang kita, apa namanya, kita teliti gitu kan, setiap hari dia pasti memiliki, apa namanya, gambar yang berbeda atau mungkin gambarnya time lapse gitu ya, secara ini pasti akan berbeda. Nah, itu yang akan kita berikan ke dalam teknik, apa namanya, sistem yang kita bangun di deep learning tersebut dan kita akan bisa memprediksi, oh kalau gambar, hari ketiga seperti ini kemungkinan dia mati di hari kelima umpamanya gitu. Oh kalau gambarnya seperti ini maka dia akan menjadi, sukses nantinya, apa namanya, biji itu menjadi menjadi bakal apa namanya, bakal apa namanya, bakal tumbuhan gitu ya. Jadi kita bisa memprediksi dengan melakukan, dengan menggunakan teknik deep learning ini gitu. Syaratnya adalah kita memiliki gambar atau dataset-nya kita, banyak sekali gitu ya, banyak, harus apa namanya, ribuan gitu. Karena, eee dari data itu, si deep learning atau sistem ini yang dia akan, apa memiliki pengetahuan gitu. Jadi dia akan dimasukkan pengetahuan, sebanyak mungkin sehingga apa namanya, prosesnya akan, lebih baik gitu. Nah, apa yang terjadi apabila kita mau tidak memiliki, banyak gambar gitu ya, oh ternyata gambar yang kita hasilkan itu, hanya 100 atau 300 nih. Apakah itu masih bisa dilakukan deep learning, Bu? Gitu. Bisa, karena di dalam teknik komputer itu ada yang namanya data augmentasi. Jadi data augmentasi itu adalah, gambar itu nanti kita akan, apa namanya, kita akan, refleksikan, apa namanya, akan dicerminkan atau mungkin diputar, 90 derajat, 30 derajat, 20 derajat, dia akan menghasilkan sesuatu yang berbeda. Karena di dalam, apa namanya, image processing, jadi gambar yang kita hasilkan itu sejatinya adalah sebuah metrik yang di dalamnya ada angka-angkanya gitu. Pada saat kita melakukan rotasi, maka angka-angka di dalamnya itu akan berbeda gitu ya. Jadi umpamanya gambar kucingnya agak miring pun dia, akan memiliki angka yang berbeda gitu. Jadi, itu yang, bisa dilakukan apabila memang, data yang kita dapatkan masih, kurang untuk melakukan deep learning gitu. Karena apa? Semakin banyak data yang kita digunakan, maka semakin akurat, apa namanya, sistem yang kita buat itu tersebut gitu. Nah, ternyata banyak sekali seperti yang saya, ceritakan tadi, banyak sekali ternyata, apa namanya, eee, komputer science itu menyentuh berbagai macam disiplin ilmu gitu ya. Nah seperti, yang saya geluti itu lebih ke medical image processing, juga ada mungkin biologi, kemudian secara matematika mungkin ada juga ya, kemudian banyak sekali, yang kita ada apa namanya, kita bisa lakukan dengan menggunakan, teknik, apa namanya, artificial intelligence ini. Nah, sebenarnya apa sih yang dilakukan di dalam deep learning itu? Nah, untuk melakukan deteksi itu, apa namanya, sistem deep learning itu akan melakukan banyak hal seperti, kalau kita ingin mengklasifikasikan, jadi mengklasifikasikan, apa namanya, gambar-gambar umpamanya ini, contohnya punya saya, mau saya klasifikasikan menjadi embrio berkualitas baik, sedang, dan buruk gitu. Atau mungkin mendeteksi sesuatu, umpamanya ini, MRI gitu ya, kemudian ronsen gitu, kita bisa melakukan, oh mau mendeteksi kanker. Jadi dari hasil ronsen itu, ada tentunya kalau kanker ada sesuatu benda di situ yang tidak tidak normal seperti, apa namanya, gambar ronsen paru-paru, orang yang tidak
kena kanker, umpamanya kanker paru-paru gitu ya. Jadi kita bisa mendeteksi mendeteksi benda, mendeteksi objek ya, kemudian untuk melakukan apa namanya, evaluasi juga atau melakukan, apa namanya, untuk melakukan mengclustering data-data yang kita miliki gitu. Jadi proses dari deep learning tersebut bisa mengklasifikasikan, mengcluster, kemudian bisa juga melakukan pendeteksian terhadap objek atau melakukan apa namanya, evaluasi terhadap gambar yang kita inginkan gitu. Nah, ternyata di dalam medical itu banyak gambar yang bisa didapat dilakukan apa namanya, dengan menggunakan teknik deep learning itu gitu ya. Seperti gambar CT scan, ultrasonografi, kemudian X-ray dan mamografi dan lain sebagainya gitu. Tentunya eh, apa namanya, teknik deep learning ini yang saya katakan tadi bahwa kita harus memiliki banyak data gambar-gambar tersebut, dan teknik deep learning itu mulai apa namanya, mulai berkembang sejak tahun 2012 sebenarnya ya, dan terus berkembang sampai dengan sekarang banyak sekali dan merupakan suatu yang lagi tren di segala bidang untuk teknologi deep learning itu. Baik itu di bidang biologi, kemudian di medical, lebih banyak di medical image processing ataupun di elektro gitu. Nah, sekarang apa sih sebenarnya deep learning itu secara teknis gitu ya, sedikit saya ngomong tentang teknis deep learning itu. Nah, deep learning itu adalah merupakan dasarnya adalah jaringan saraf tiruan. Kalau teman-teman dan adik-adik pernah dengar di dalam elektro itu ada yang namanya jaringan saraf tiruan. Jadi dia deep learning itu menggunakan berlapis-lapis. Jadi kalau dilihat di sini dia memiliki banyak lapisan gitu ya, lapisan dari apa namanya, jaringan saraf tiruan tersebut. Padahal kalau sebuah jaringan saraf tiruan ya, neural network itu ya kita bisa membayangkan bahwa saraf itu berarti kan banyak banyak neuron apa banyak yang berhubungan gitu, link-linknya itu sangat kompleks gitu ya. Nah, makanya di dalam deep learning itu ada yang disebut sebagai convolutional neural network. Nah, di sini teknik ini yang biasa dikatakan CNN ini adalah teknik neural network yang disederhanakan dengan cara mengkonvolusikan. Konvolusi itu adalah mengalihkan. Jadi di sini adalah proses di dalam deep learning ini adalah proses apa namanya, melakukan perkalian antara gambar yang umpamanya nih saya punya gambar embrio ini dikalikan dengan filter gitu. Untuk apa gunanya ya? Untuk menyederhanakan neural network itu jadi lebih sederhana. Karena pada saat kita menggunakan satu neural network aja sudah sangat kompleks kalau adik-adik atau teman-teman bayangkan saraf itu kan kompleks banget gitu Halo. ya. Nah, pada saat kita melakukannya dengan menggunakan berlayer-layer karena dia harus menggunakan banyak layer, maka dia apa namanya akan apa namanya akan sangat rumit sekali. Maka disederhanakan dengan yang namanya convolutional neural network tersebut. Nah, semakin ya, kalau semakin dalam atau semakin deep, semakin layernya itu semakin banyak, itu tingkat akurasinya semakin bagus. Tetapi pada saat apa namanya terlalu dalam, si sistem deep learning yang kita bangun itu akan terlalu pintar sehingga justru akan membuat tingkat akurasinya menjadi jelek. Kok bisa, Bu? Iya, kita bayangkan kalau orang tuh orang pintar gitu, orang pintar tuh hanya bisanya satu, iya atau tidak gitu. Pada saat dia berada di dalam apa namanya, zona tengah-tengah dia nggak akan bisa mengatakan bahwa itu adalah iya atau tidak gitu ya. Nah, begitu juga di dalam deep learning itu. Jadi pada saat dia terlalu pintar gitu, dia tidak bisa membedakan namanya gambar kucing yang sedikit aja berbeda, hampir menyerupai anjing, dia bingung gitu. Dia akan melakukannya mengatakan itu anjing gitu. Nah, karena dia hanya apa namanya terlalu pintar. Jadi bagaimana caranya biar tidak terlalu pintar ya, biar deep learning itu tidak apa namanya tidak terjadi overfitting namanya kalau di dalam apa bahasa tekniknya bagaimana, dan nanti ada yang disebut kita harus melakukan tuning parameter. Jadi melakukan apa namanya adjustment ya parameter di dalam deep learning tersebut gitu.
Nah, sekarang saya akan masuk ke dalam riset saya ya. Jadi di dalam riset saya ini, saya akan menggunakan image-nya adalah gambar embrio dari apa namanya, proses bayi tabung gitu ya. Kemudian akan dilakukan namanya pre-processing. Jadi gambar ini akan saya olah dulu agar nanti bisa menghasilkan, apa namanya, teknik deep learning itu lebih baik gitu. Kenapa gitu? Ternyata, yang saya tadi bilang bahwa di dalam teknik deep learning ini kita menggunakan filter, mengalihkan filter. Ternyata tidak semua image itu bisa menggunakan filter yang sama dan menghasilkan akurasi yang tinggi gitu. Jadi, maka saya membuat gimana caranya ini untuk melakukan filternya itu untuk bisa namanya, secara adaptif gitu ya, secara otomatis. Gimana kalau, saya memberikan training data dengan banyak, gambar tersebut, ya saya akan melakukan seleksi mana yang apa namanya, yang cocok untuk filter mana, menyeleksi filter mana yang cocok untuk gambar yang saya masukkan gitu. Nah, di sini saya melakukannya dengan menggunakan convolution neural network atau ini adalah deep learning yang saya bilang tadi, neural network yang sudah dimampatkan gitu ya. Nah gini, nah ini adalah gambar dari embrio manusia ya. Kemudian dia akan, difilter nanti terlebih dahulu sebelum, kalau dilihat di sini proses saya adalah di pre-processing ini dan nanti akan apa namanya, dimasukkan di dalam teknik deep learning tersebut. Nah, eee, gambar yang orisinil ini akan saya proses terlebih dahulu dengan beberapa apa namanya, dicoba-coba dengan filter yang saya apa namanya, ada beberapa filter pilihan agar menghasilkan gambar yang lebih jelas untuk bisa dimasukkan di dalam, eee, apa namanya, deep learning tersebut. Nah, di sini saya menggunakan beberapa filter ya. Jadi M ini kalau secara matematis saya sedikit memperlihatkan di matematisnya ya. Jadi saya ingin melakukan optimasi, jadi mengoptimasi apa namanya filternya gitu ya. Dengan cara memilih filter dalam jumlah M untuk bisa mendapatkan losses atau apa namanya error yang kecil sehingga bisa menghasilkan akurasi yang lebih baik gitu. Nah, ini adalah proses yang saya lakukan. Jadi, image embrio itu akan saya masukkan, kemudian akan dicoba dari beberapa filter sebanyak N filter, kemudian dia akan dipilih yang, filter ya, output yang bernilai satu itu yang akan saya, apa namanya, saya jadikan inputan di dalam proses deep learning itu. Jadi di sini saya, milih-milihnya filternya dengan caranya, apa namanya, menggunakan, distribusi Bernoulli. Nah, jadi di sini ada apa namanya, proses dari, secara komplit ya ini nanti, image-nya setelah ya. Jadi ini adalah pre-processing yang saya lakukan, kemudian image, embrio tadi akan dimasukkan, kemudian dinilai seberapa, besarnya error-nya, kemudian dia akan di-update untuk mengupdate, parameter Bernoulli-nya di sini yang mana yang akan, apa namanya, di dipilih gitu. Nah, kemudian kenapa tadi saya, apa namanya, meng me melakukan proses, deep learning dengan menggunakan apa namanya, melakukan proses pemilihan atau penilaian, embrio dengan melakukan deep learning karena memang, apa namanya, eee, kualitas embrio itu sangat, berpengaruh di dalam proses IVF atau bayi tabung tersebut dan selama ini seperti yang di depan saya, bilang bahwa, hanya dokter embriolog saja yang bisa menilai itu berarti, subjektivitasnya semakin tinggi gitu, eee, maka dengan menggunakan apa namanya, teknik deep learning tersebut, saya berharap, mendeteksi, kualitas embrio yang lebih baik sehingga apa namanya, akan menghasilkan, apa namanya, kehamilan di dalam proses IVF tersebut. Karena, berlatar belakang bahwa proses IVF itu adalah tidak mudah dan tidak murah tentunya gitu. Jadi, apa namanya, kehamilan
adalah sesuatu yang memang diharapkan untuk orang yang melakukan IVF tersebut gitu. Oke. Nah, di sini kita mengatakan bahwa faktor penentu dari, keberhasilan sebuah bayi tabung itu selain embrio saat tadi saya bilang bahwa, sangat penting, tapi ada faktor lain yang tidak kalah pentingnya, yaitu selain kualitas embrio tersebut, kemudian keadaan dari, lapisan endometrium dan juga, apa namanya, mmm dialog sinkronisasi antara embrio dengan lapisan endometrium. Jadi, jangan dibayangkan bahwa embrio itu akan menempel seperti perangko gitu ya, bukan. Tetapi dia akan membenamkan diri di dalam lapisan yang namanya lapisan endometrium itu. Nah, yang paling sulit jadi, sebenarnya yang paling sulit dalam proses IVF itu adalah, sinkronisasi. Jadi, pada saat si lapisan endometrium itu siap, kemudian si embrio itu, dalam fase blastosis, siap untuk membenamkan diri. Nah, itu hal yang paling sulit. Kapan siap endometriumnya dan kapan si embrionya itu sudah mencapai, fase yang paling maksimal di dalam perkembangan tersebut. Nah, itu yang, kadang kegagalan tersebut, menjadi sangat sangat tinggi gitu dalam proses IVF. Nah, dengan mengetahui kualitas embrio tersebut ya, yang semakin mendekati sempurna yang saya bilang dengan tidak hanya menggunakan mata dokter itu, kita bisa apa namanya, me menambah, probabilitas untuk, terjadinya kehamilan. Kenapa? Karena seperti ini, embrio di dalam proses bayi tabung itu, kan embrionya tuh dimasukkan di dalam rahim, gitu ya, di dalam rahim. Padahal secara natural itu embrio itu akan, berjalan. Jadi hari pertama bertemu, hari kedua dia membelah 2 sel, kemudian 4 sel, kemudian hari ke ketiga 4 sel, kemudian 6 sel, 8 sel, kemudian morula, kemudian blastosis, kemudian fase-fasenya itu berjalan gitu. Jadi dia bukan langsung di rahim, tetapi dari tuba falopi dia akan melalui proses yang berjalan hari demi hari sampai dengan dia masuk di dalam, rahim, kemudian siap untuk melakukan implantasi. Nah, di dalam proses, IVF itu tidak ada yang namanya perjalanan itu. Jadi embrio yang sebenarnya harusnya masih berada di tempat yang tidak semestinya di rahim, itu sudah ditempatkan di rahim. Jadi apabila kualitas embrionya itu semakin bagus, berarti dia untuk bertahan hidup di daerah yang sebenarnya belum layak dia di situ, itu semakin tinggi gitu. Makanya kualitas embrio itu memegang peranan yang tidak kalah pentingnya dari proses, dialog antara embrio dengan, lapisan endometrium itu gitu. Karena, pada hari hari umpamanya hari ketiga pada saat 8 sel dia sudah ditransfer ke dalam rahim perempuan gitu ya, ibu gitu. Padahal dia harusnya ada masih berjalan gitu. Belum 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 sampai di situ. Nah, itu yang membuat beberapa kegagalan kemudian embrionya tidak bisa berkembang dan mati gitu. Kemudian, apa namanya, eee, harusnya dia ada dialog sinkronisasi tersebut ternyata sudah yang satu sudah, lapisan endometriumnya membuka tetapi si embrio tadi sudah mati gitu. Jadi tidak bisa terjadi kehamilan. Jadi pada saat, kualitas embrio yang ditransferkan ke, perempuan itu memiliki kualitas yang bagus, tentunya dia memiliki, survive yang tinggi, bisa bertahan di lingkungan yang sebenarnya belum layak untuk, dia di tempat itu gitu. Nah, di sini saya menggunakan embrio hari ketiga. Jadi, secara umum, bayi tabung itu, embrio ditransfer pada hari ketiga, jadi embrio hari ketiga atau hari kelima. Nah, bagaimana Bu cara menentukan apakah yang hari ketiga atau hari kelima gitu? Itu siapa yang menentukannya? Nah, jadi begini ceritanya, eee, kalau, secara secara teori itu, eee perempuan yang memiliki embrio lebih dari 6 itu, maka di hari ketiga lebih dari 6 ya,
lebih 6 biji ya, 6 biji embrio itu, maka, secara apa namanya, kedokteran, dokter akan menawarkan apakah dia akan diteruskan ke proses ke hari kelima atau ditransfer, gitu. Karena, kenapa, seperti itu, karena pada saat hari ketiga menuju ke hari kelima, walaupun, untuk embrio hari kelima dalam, fase blastosis itu probabilitasnya lebih tinggi untuk melakukan implantasi, tetapi, perjalanan dari hari ketiga ke hari kelima itu sangat sulit buat embrio tersebut. Jadi umpamanya kalau kita mempunyai 6 embrio, kemudian kita kembangkan di dalam lab untuk menjadi hari kelima fase blastosis itu, kemungkinan yang bisa bertahan itu hanya 3 gitu. Jadi pada saat, apa namanya, si perempuan itu memiliki embrio yang tidak banyak, biasanya mereka akan, klinik itu akan mentransfernya di dalam hari ketiga, gitu. Dibandingkan dia mengembangkan dan kemudian tidak dapat apapun gitu. Jadi tidak ada sesuatu yang bisa dicoba dimasukkan gitu. Jadi di sini saya berpikir bahwa walaupun, apa namanya, walaupun, fase blastosis atau hari kelima itu memiliki probability yang lebih besar, tetapi banyak klinik-klinik yang melakukan transfer embrio di hari ketiga gitu. Karena ya itu tadi faktor usia yang mempengaruhi semakin sedikitnya apa namanya, semakin sedikitnya, embrio yang kita hasilkan nantinya gitu ya. Jadi, lebih banyak, klinik-klinik itu melakukan transfer embrio di hari ketiga dibandingkan hari kelima. Kecuali kita memiliki banyak, apa namanya, simpan buku embrionya gitu ya. Dan, apa namanya, embrio hari ketiga ini berarti kita harus menilai benar-benar yang paling bagus gitu ya, agar bisa bertahan. Karena dia harus, melalui proses hari keempat morula, kemudian, hari kelima blastosis, kemudian blastosis aja ada blastosis awal, kemudian, hatching blastosis. Jadi masih ada beberapa tahapan yang dia harus bertahan hidup di dalam rahim. Maka saya berpikir bahwa saya lebih tertarik menggunakan embrio hari ketiga untuk, saya teliti gitu. Dan, juga secara dataseed di dalam embrio hari ketiga itu lebih banyak dibandingkan hari ke-5 gitu. Karena tidak ke Mohon tunggu sebentar, teman-teman.
Mohon tunggu sebentar ya. Bu Panca sudah masuk lagi ya? Bisa mendengar? Bisa, bisa. Ini di tempat saya agak putus-putus. Kalau di tempat yang lain, apakah juga putus-putus ya? Saya. Bu Panca suaranya nggak ada. Bisa diteruskan lagi, Bu? Oh ya, bisa. Monggo silakan. Bu ini sudah bisa diterima suaranya? Iya, ya, suaranya masuk ini, masuk. Tapi memang agak tersendat-sendat, kenapa ya? Saya. Bisa diteruskan lagi, Bu? Oke, silakan. Suara saya bisa didengar? Tadi sampai embrio hari ketiga ya? Iya. Iya, Bu. Mungkin bisa di-share screen lagi. Halo? Ya. Udah sekarang jernih. Tadi juga Bu Eni. Halo. Halo Bu Panca, suaranya. Kenapa ya? Ya. Udah sekarang jernih. Tadi juga ini mati nih. Oke. PPT-nya belum Bu? PPT-nya belum tampak. Oh ya, sudah kelihatan sekarang. Hilang lagi. Halo Bu Panca, bisa dengar suara saya? Bu Emma, tolong disisakan tempat untuk Bu Panca masuk lagi, Bu Emma. Jangan. Baik, Bu. Iya. Bu Aini. Iya, halo. Sudah bisa saya mulai lagi? Oh iya, bisa. Oke, bismillah. Udah di share, bisa itu? Ini masih gelap. Masih gelap. Udah bisa? Di tempat saya sih belum bisa. Mungkin masih proses ya. Di tempat Bu Emma bisa nggak, Bu Emma? Belum terlihat, Bu. PPT-nya udah terlihat belum, Bu Emma? Belum, Bu. Ini sepertinya masih loading. Oh, gitu. Tapi sekarang berhenti lagi. Nah, sudah. Ya. Sudah. Ya? Hmm.
Halo? Ya, halo. Ya. Saya lanjutkan ya Bu Eni. Oke, silakan. Nah, tadi sampai embrio hari ketiga ya. Nah, saya ulangi lagi ya. Jadi di embrio hari ketiga itu di dalam klinik-klinik itu biasanya apa namanya transfer embrio biasanya dilakukan untuk hari ketiga atau hari kelima. Tapi apa namanya bagaimana caranya menentukan apakah di hari ketiga atau kelima? Nah, biasanya wanita dengan jumlah embrio lebih dari 6, dia akan ditawarkan bahwa embrio itu akan dilakukan, fase apa namanya, fase perpanjangan ke embrio hari kelima di dalam lab gitu. Karena apa? Karena probabilitas untuk menjadi hari kelima dari hari ketiga ke hari kelima itu sangat kecil gitu ya, sekitar 50%. Jadi kalau umpamanya kita mendapatkan 6 embrio, maka yang bisa berhasil, bertahan hidup itu hanya sekitar 3 atau 2 embrio. Maka dengan, beberapa wanita yang memiliki embrio kurang dari 6 biasanya ditransfer dalam embrio hari ketiga. Nah, dari kebanyakan, apa namanya, kasus itu karena kita apa namanya, melakukan IVF itu di umur yang lebih dari 35, maka kemungkinan mendapatkan embrio yang banyak itu sangat sedikit. Makanya banyak, orang-orang yang mentransfer embrio di hari ketiga. Itu yang melatar belakangi kenapa saya menggunakan gambar embrio hari ketiga untuk penelitian saya tersebut gitu. Jadi, embrio hari ketiga itu sangat krusial gitu ya. Kemudian, di dalam data yang dari klinik yang saya pakai itu, kualitas embrio itu dibedakan dari 1 sampai dengan 5. Nah, karena datanya itu sangat sedikit ya, maka saya hanya mengkategorikan bahwa, menjadi 3 bagian, yaitu bagus, kemudian moderate, kemudian jelek gitu. Eee eee, hal ini karena ketidakseimbangan dari data sheet yang saya peroleh dari klinik bayi tabung tersebut gitu. Nah, ternyata kualitas embrio itu dipengaruhi oleh banyaknya sel, kualitas embrio hari ketiga ya, banyaknya sel, kemudian banyaknya blastomer, kemudian juga, seberapa persen, terjadinya fragmentasi di dalam, apa namanya, embrio tersebut gitu. Nah, dari 3 penentu dari kualitas embrio adalah ini yang akan saya, berikan apa namanya, pengetahuan ke dalam teknik learning yang akan saya, apa namanya, bangun gitu. Dari tadi seperti saya sudah katakan bahwa secara secara original itu, klinik tersebut memilih dari 1 sampai dengan 5, tetapi, karena ketidakseimbangan data tersebut, maka saya hanya bisa mengkategorikan dalam embrio excellent, moderate, atau poor gitu. Nah, ini contohnya yang excellent, moderate, dan poor. Jadi, kriterianya adalah jumlah sel. Di Bu Panca, suaranya hilang lagi. Atau di tempat saya aja ya? Di tempat saya juga, Bu. Ngapain ya? Berhenti ya? Ini juga video dari Bu Panca. Bentar, saya apa ya? Oh, keluar ya Bu Panca ya? Iya, sepertinya sinyalnya tidak stabil, Bu, di tempat beliau. Itu agak aneh sebenarnya. Oh iya. Mengingat kecepatan internet di sana sama di sini lebih cepat sana soalnya. Iya. Tapi emang kemarin waktu kuliah mikrobiologi, pembicara dari Jepang juga sempat ini sih, apa mungkin nggak bisa mengimbangi atau gimana ya? Ya, mungkin pengaruh beda negara itu jadi ada pengaruh ininya ya, Bu ya. Enggak tahu sih. Lag gitu, ada lag gitu. Oke. Mbak,
Halo, Bu Ani. Halo. Aku bisa dengar suara Bu Ani. Aku bisa. Oke. Halo, Bu Panca, kalau dari sini bisa dengar? Saya dengar suara yang jelas waktu Bu Ani ngobrolin tentang kecepatan internet. Saya dengar suara. Coba bisa dicoba lagi, Bu Panca. Kan agak lucu gitu kalau internetnya nggak stabil gitu, agak gimana gitu suaranya. Halo Bu Panca. Iya. Bu Panca bisa dengar suara saya? Kalau bisa dengar suara saya mungkin Bu Panca sudah masuk ya? Bu Emma, Bu Panca udah masuk belum ya? Sudah, Bu. Sudah masuk. Iya, tapi kok nggak ada ininya. Nah, ini sudah masuk. Nah, keluar lagi, Bu, sekarang sepertinya. Ini masuk lagi. Bu Panca, speakernya di-unmute dulu. Udah. Ya, Udah dengar? Sudah. Silakan, bisa. Mungkin tadi ada lag antara kecepatan di sini dan di sana, jadinya itu turbulensi. Tadi sampai mana ya? Aku ngantek lali tekan nanti. Sampai mana Bu Emma? Apa siapa yang tahu? Sampai mana? Mungkin PPT-nya bisa di-share dulu. Oh, belum ini. Oh, alah ya. Udah kelihatan? Sudah, bisa di slideshow. Sampai mana ya tadi ya? Nah, ini tadi udah sampai, udah. Setelah ini. Oh, ini. Nah, ini, ya ini. Ya. Nah, embrio yang saya pakai image-nya itu ada 1386. Kemudian terdiri dari
254 embrio excellent, 599 yang moderate, dan 533 yang poor gitu ya. Nah, di sini kelihatan bahwa ternyata banyak gambar ya, yang gambar berarti kan banyak embrio yang dihasilkan itu dalam kategori yang moderate atau poor gitu ya. Kenapa seperti ini? Karena memang orang yang melakukan proses bayi tabung seperti saya katakan tadi bahwa umur itu sangat berpengaruh terhadap kualitas dari embrio gitu. Ternyata banyak yang memiliki kualitas yang tidak bagus gitu. Halo Bu Aini, masih dengar suara saya? Masih. Oh iya, saya takut soalnya. Kemudian ini data yang saya image tadi saya lakukan resize gitu. Kenapa saya lakukan resize di sini gitu? Karena ternyata yang saya dapatkan dari klinik tersebut datanya itu beda-beda gitu ya, itu size-nya gitu ya, size-nya secara matriknya gitu. Makanya saya menggunakannya dengan disamain dulu gitu. Kemudian data itu akan dilakukan training data. Fungsi dari training data tadi adalah untuk memberikan pengetahuan ke dalam komputer yang kita bangun ya, sistem gitu. Kemudian akan dilakukan testing data untuk menilai apakah sistem itu sudah bagus atau belum. Nah, di sini saya menggunakan arsitekturnya yaitu VGGNet ya. Kemudian ini menggunakan beberapa spesifikasi untuk melakukan training data dengan menggunakan deep learning. Nah, hasilnya itu saya ternyata yang merah itu adalah hasil yang saya dapatkan ternyata memiliki tingkat keakurasian lebih baik dibandingkan data yang tanpa melakukan filter otomatisasi filter gitu. Jadi ternyata otomatisasi filter yang saya lakukan itu memiliki tingkat akurasi lebih tinggi 28,78% dibandingkan yang menggunakan fixed filter. Nah, ini nanti akan berpengaruh ke proses penilaian embrio itu secara output yang prediksi tersebut ya. Berarti akan lebih meningkat dibandingkan dengan deep learning yang biasa gitu. Kemudian di sini kita lihat bahwa ternyata filter ya sistem yang saya bangun itu bisa meningkatkan akurasinya itu baik itu untuk mendeteksi excellent, moderate ataupun poor dari embrio tersebut karena saya menggunakan 3 kategori tersebut gitu. Nah, ini hasil dari yang saya filter-filter itu ternyata image embrio tersebut akan dilakukan filter ya seperti ini, nanti akan dideteksi berapa jumlahnya blastomernya, kemudian fragmentasinya berapa persen dan lain sebagainya gitu. Dan kalau di dalam teknik saya ternyata size dari filter itu tidak berpengaruh. Jadi yang mempengaruhi adalah otomatisasi dari filter tersebut gitu. Jadi ini kesimpulannya tadi bahwa proses yang saya lakukan ternyata bisa meningkatkan dibandingkan dengan CNN yang biasa gitu secara teknik ya. Kemudian ini tadi embrio yang saya ambil dari tahun 2016 sampai dengan 2018. Nah, ini di dalam proses saya, maka saya juga melakukan evaluasi bagaimana caranya apabila ini bacanya adalah kalau saya memberikan embrio excellent, berapa persen dia dideteksi excellent, berapa persen dia dideteksi sebagai embrio jelek. Jadi ternyata saya memiliki sistem yang lumayan bagus. Walaupun di daerah excellent itu banyak yang excellent itu dideteksi sebagai moderate. Kenapa seperti ini? Karena kalau dilihat dari slide yang penentuan kualitas embrio di sini, nah di sini bahwa antara ini di sistem yang saya bangun itu ternyata masih memiliki kekurangan untuk mendeteksi antara grade yang best sama yang moderate gitu. Karena apa? Karena di sini itu yang membedakan tuh hanya ini fragmentasi nih 5% dan 15%, dan itu sulit untuk dilakukan, masih sulit dilakukan di dalam penelitian saya. Maka ke depannya saya akan melakukan mengurangi gap antara best dengan worst untuk embrio tersebut
Itu mungkin itu presentasi yang saya bisa sajikan. Mungkin yang selanjutnya adalah proses untuk diskusi ya. Diskusi ya. Iya. Mungkin secara teknik nggak begitu dalam karena teman-teman dan adik-adik semuanya dari biologi gitu. Jadi kita mungkin bisa berdiskusi tentang kira-kira bisa ngembangin ini apa sih, bisa nggak sih pakai deep learning? Saya lagi penelitian ini atau pengen ini, kemudian gimana sih caranya gitu ya? Minta sarannya saya mungkin sebagai orang teknik, apakah butuh apa datanya, butuhnya berapa sih Bu? Atau gambarnya yang seperti apa toh Bu? Gitu. Yang mungkin secara itu yang secara garis besar untuk bisa melakukan aplikasi di dalam biologi atau pertanian gitu. Terima kasih. Saya lanjutkan dengan diskusi. Terima kasih Bu Panca atas presentasinya yang luar biasa. Saya malah tidak pernah terbayang bahwa yang namanya deep learning itu bisa dipakai untuk banyak hal begitu. Karena ya memang baru-baru ini saja sih, pas kalau teman-teman suka lihat drama Korea, ada drama Korea yang juga bicara tentang startup untuk artificial intelligence ya, dia bisa mengenali wajah, mengenali benda dan menyebutkan foto yang disajikan atau yang dari kamera dilihat apa begitu. Nah, ternyata dari ilmunya juga bisa dipakai untuk kalau di IVF mengukur seperti apa kualitas dari embrio yang hendak ditransfer ke rahim ibu gitu. Nah, silakan adik-adik sekalian, kalau ada yang ingin ditanyakan atau dikonsultasikan, gratis ini, mumpung gratis. Sebenarnya sekarang di learning itu lagi banyak berkembang ya, dari kalau bisa dilihat yang gitu mobil tanpa sopir itu juga teknik deep learning gitu kan. Tapi tetap intinya bahwa kita harus memiliki data yang banyak. Karena kita memberikan pengetahuan dari komputer itu ya kayak bagaimana caranya kita mendapatkan data yang sebanyak mungkin sehingga dia dapat menggali pengetahuan yang ingin kita lakukan untuk mengklasifikasikan, untuk melakukan deteksi dan lain sebagainya gitu. Nah, tekniknya yang tadi di dalamnya ternyata gimana caranya dengan menggunakan jaringan saraf tiruan tersebut. Jadi mencari losses yang paling rendah dari dari si neural network tersebut, kemudian di-keep gitu. Jadi training data itu dilakukan untuk mendapatkan error yang paling rendah. Begitu errornya udah rendah, dia akan dikunci gitu. Jadi nanti pada saat kita mencoba melakukan testing gambar atau suara atau video gitu, kita bisa mendeteksi secara akurat gitu. Jadi intinya adalah kalau di sini adalah data yang kita kita gunakan gitu. Sebenarnya kalau di biologi, di pertanian itu kan banyak banget kan ya yang bisa. Karena kadang mata kan, seperti yang embryolog tadi saya bicarakan bahwa unsur subjektivitas itu sangat tinggi gitu kan. Dan human error itu sangat tinggi. Mata itu kan kadang-kadang, apalagi kalau embrio itu kan juga dia kan harusnya 3 dimensi gitu, bulat gitu kan. Tapi kalau di mikroskop itu kan hanya 2 dimensi gitu. Yang hanya bisa dilihat, yang harus bisa lihat yang dilihat waktu di foto itu aja gitu, di penampang itu nggak bisa diputar gitu kan. Jadi memang sangat subjektif sekali gitu. Bisa jadi di atas itu fragmentasinya besar, tapi ternyata dia yang di bawah tuh nggak fragmentasi. Jadi sebenarnya kualitasnya tuh bagus, tapi dokter embriolog mengatakan bahwa itu kualitasnya jelek gitu. Karena dia nggak mutar gitu. Nah, kasus-kasus ini kan memang banyak terjadi di biologi atau mungkin di pertanian yang melihat biji gitu. Kualitas bijinya gitu. Atau mungkin bisa memprediksi kalau biji dalam waktu hari ketiga itu gambarnya kayak gini tuh kira-kira dia besok tuh mati atau mau tumbuh gitu. Nah, itu kan bisa diprediksi gitu. Ini kayaknya tumbuh, berarti ini kurang nutrisi apalah gitu. Itu kan bisa dilakukan dengan gambar-gambar tersebut gitu. Kalau pikiran saya sih seperti itu kalau di biologi. Tapi itu programnya susah nggak belajarnya? Atau memang harus dikerjasamakan dengan orang yang tahu gitu tentang deep learning? Intinya bahwa sebenarnya kalau deep learning itu gini,
apa ya, itu kan dibangun berdasarkan kebutuhan ya Mbak ya gitu. Nggak ada deep learning, deep learning buat embrio gitu kan, kita harus membuat gitu kan. Deep learning buat apa? Itu kan kita harus membuat, dan itu kan arsitektur yang kita bikin itu harus dicoba gitu di apa namanya, dilakukan di training data dan lain sebagainya. Pasti kan untuk melakukan kualitas, saya punya deep learning tentang kualitas embrio. Terus dimasukin punyanya Bu Aini tentang kualitas biji. Tentu tidak akan sama gitu. Harus ada yang diubah di dalamnya gitu. Kalau secara maksudnya itu untuk yang aplikatif saja, untuk mengoprek sedikit aja mungkin bisa gimana ya, bisa nggak bisa akurasinya nggak bisa 100% gitu loh Mbak. Kalau cuman menerapkan punyaku terus di Halo Bu Panca. Kok hilang mana? Hilang lagi nggak ya? Apa di tempat saya aja? Masukin punya Mbak Aini tentunya akan ada. Itu yang memang harus dilakukan. Halo? Halo? Sekarang hilang lagi, Bu. Sudah. Oh, masuk lagi ya, sudah. Silakan Bu Panca, ininya jangan di-mute. Oke. Speakernya oke. Teman-teman, silakan kalau mau bertanya tentang bayi tabungnya juga bisa ya Bu Panca. Jadi nggak harus tentang deep learning-nya ya. Bu Aini, saya matikan video, mungkin ada yang kurang ini ya. Kalau video maksudnya sinyalnya jadi agak Oke, ya, ya, biar suaranya aja ya. Ya. Silakan teman-teman kalau ada yang ingin ditanyakan. Jangan malu-malu. Saya rasa teknik deep learning, kemudian menggunakan data pertanian seperti itu, sepertinya ini Bu Aini lagi ngetren. Kalau memang bisa tembus ke beberapa jurnal gitu ya, karena memang sekarang deep learning itu memang lagi tren gitu. Dan conference kan ada conference deep learning benar-benar yang teknik gitu, ada juga yang aplikatif kan gitu, yang beberapa aplikasi gitu loh. Kayak kemarin yang embrio ini kan singgungan antara biologi ya, punya saya biologi dengan medical sama teknik. Jadi ada conference yang memang untuk aplikasi deep learning gitu. Sekarang banyak sekali gitu. Dan mungkin teman-teman kalau ini menggunakan deep learning itu sesuatu yang menarik mungkin gitu. Betul, menginspirasi sekali. Halo, ada yang mau tanya? Kayaknya di kelas saya dulu ada yang mau tanya deh, terus saya bilang nanti di kelas dosen tamu saja gitu. Tentang bayi tabung. Mana ya? Boleh yang nanya tentang bayi tabung atau mungkin deep learning gitu. Mamanya punya data ini, kira-kira gimana Bu? Bisa nggak? Apa yang dilakukan kalau ingin mengklasifikasikan mamanya gitu? Atau mengklaster sesuatu gitu. Yang di Google Meet bisa minta titip pertanyaan ya ke temannya yang bisa masuk di Zoom. Halo. Kok pada diam aja? Kalau malu bisa diketik aja mungkin. Ya, kalau tidak memungkinkan, kadang speakernya gitu ada gangguan, bisa diketik juga seperti waktu kuliah yang lain. Kalau itu data yang dibutuhkan berarti kalau misalnya kan untuk misalnya ya untuk penelitian kultur jaringan, kita ingin menilai kualitas kalus misalnya.
halus itu kan sama kayak embrio gitu kan, dia kan belum terdiferensiasi organ-organelnya begitu. Nah, itu juga bisa ya Bu Panca ya, asal kita punya Bisa. standar. Kalau kalus yang seperti ini dia Mm-mm. Jadi kualitasnya begini gitu. jadi deep learning itu bukan berarti menghilangkan embryolog, tetapi dia membantu untuk mengurangi subjektivitas itu gitu. Jadi kita tetap butuh pakar untuk melakukan justifikasi bahwa ini adalah tipe embrio jenis A, B, C gitu. Kan kita nggak tahu pengetahuan itu. Begitu pula di pertanian gitu. Saya sebagai orang elektro gitu hanya bisa membikinkan gitu ya. Sedangkan itu kan untuk mengatakan kualitas A, B, C kan Bu Aini yang tahu kategori itu gitu. Nah gitu. Nah, biasanya kalau saya kolaborasi kayak gitu nanti apa namanya jurnalnya bisa masuk ke teknik atau bisa masuk ke yang embrio tadi embriolog gitu. Tergantung dari kita mempergunakannya kan Bu. Iya. Kalau kita mengatakan kita ngomong tentang filter tadi berarti ngomongnya ke saya gitu. Tapi kan filter tadi akan meningkatkan apa namanya hasil akurasinya. Nah, itu kan orang embriolog yang akan mengatakan bahwa ini sekian persen dibandingkan dengan saya menilai gitu. Ini ada pertanyaan di grup chat. Mohon izin bertanya, apabila menggunakan bayi tabung, apakah juga bisa digunakan untuk hewan, Bu Panca? Ada nggak sih bayi tabung hewan? Kayaknya hewan tuh inseminasi buatan ya? Inseminasi buat apa ya kali bayi tabung? Tetapi mungkin pada saat pertama waktu kali kita meneliti tentang bayi tabung, tentunya melewat hewan dulu mungkin ya. Waktu itu kan di Oh zaman-zaman iya, itu kalau percobaannya tapi ya. kalau ya percobaannya. Tapi kalau sekarang hewan mungkin lebih ke inseminasi buatan gitu kan. Jadi cuma yang ditransfer spermanya aja langsung Iya. ditransfer ke itu. Ada lagi, selamat pagi Bu, ini ada titipan pertanyaan dari Google Meet. Apakah deep learning for embryo grading prediction in vitro fertilization sudah bisa diterapkan pelaksanaannya di bayi tabung di Indonesia? Apabila belum, kira-kira apa saja yang perlu disiapkan agar bisa digunakan secara umum untuk rumah sakit atau puskesmas di Indonesia karena teknologi tersebut sangat bermanfaat dan dibutuhkan oleh masyarakat. Mungkin bisa juga diinfokan ini Bu Panca. Saya rasa klinik IVF di Indonesia tidak banyak juga ya, tidak banyak gitu. Ada rumah sakit tertentu saja ya. Nah, sebenarnya saya ini memiliki MOU dengan rumah sakit bayi tabung di Indonesia. Jadi ini malah sebenarnya membantu klinik bayi tabung yang ada di Indonesia. Tapi secara pelaksanaannya memang ini kan membutuhkan environment seperti data yang digital gitu ya. Kemudian data itu kan harus dimasukkan di dalam data digitalnya itu tidak terorganisasi dengan baik di klinik yang saya yang saya belum terorganisasi dengan baik yang saya bikin gitu. Jadi sebenarnya bisa dilakukan tetapi ternyata environment-nya yang memang belum mendukung gitu. Seperti kalau data itu kan harus di-collect secara nggak bisa manual dong gitu. Ini jadi selama ini memang saya ngambilnya adalah datanya secara manual, kemudian justifikasi dari embriolog itu juga saya lakukan konfirmasi secara manual. Nah, ini yang environment yang seperti ini yang belum mendukung di Indonesia. Kalau di Jepang kan laptopnya si dokter Objin itu sudah terkoneksi ke lab gitu. Yeah. Nah, di Indonesia itu yang belum. Jadi kesulitan saya memang sebenarnya teknologi itu gampang untuk diterapkan karena kan memang IT kan butuhnya kan cuma komputer aja kan gitu. Komputer intranet itu ya berarti ya. Ya apa namanya? Data warehouse-nya kurang bagus kalau beberapa klinik. Belum bagus lah. Jangan ngomong bilang kurang bagus ya. Belum bagus di Indonesia karena data itu masih sendiri-sendiri gitu. Padahal kalau saya lihat diperlihatkan tadi bahwa yang menyebabkan infertilitas itu kan ada faktornya embrio, ada faktor pria, ada faktor perempuan gitu kan, ada faktor X gitu kan. Nah, kalau datanya itu nggak terkoneksi, umpamanya nih datanya yang androlognya laki-laki nggak ada koneksinya ke dokter kandungan, ya kita nggak bisa melakukan analisa gitu kan, karena datanya itu banyaknya masih manual gitu. Kalaupun sudah digital dia masih sendiri-sendiri gitu, belum memiliki data warehouse atau gudang data yang
gampang untuk mengambil lah gitu, diambil gitu. Gudang data itu kan seperti kita pengen pergi ke party gitu, kita ngambil data pakaiannya ini, raknya di sini itu. Nah kalau raknya di Indonesia tuh masih ada di ruang mana, jadi susah gitu. Itu yang memang menjadi kendala di sini gitu. Sebenarnya bisa dilakukan itu karena memang saya menggunakan data dari klinik bayi tabung di Indonesia ya. Oke, ada lagi pertanyaan untuk rentang usia, Bu Panca. Rentang umur berapa atau maksimal berapa sih umur seorang ibu untuk bisa melakukan bayi tabung itu? Sebenarnya gini, tidak ada yang membatasi bayi tabung itu umur berapa. Tetapi ya, yang menjadikan limitasi adalah semakin tua umur perempuan itu yang saya bilang tadi, cadangan telurnya itu semakin berkurang gitu. Semakin berkurang, yang akibatnya apa? Pada saat dilakukan stimulasi, kita nggak bisa maksimal gitu. Nah, itu kan prosesnya terus biaya lagi gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, semakin berkurangnya kualitas telur dari perempuan itu resiko untuk melahirkan anak yang sehat itu semakin berkurang. Jadi dokter akan menyarankan atau klinik yang baik biasanya akan mengungkapkan hal itu gitu. Karena pada saat kita sudah dapat embrio, kemudian embrionya tersebut ternyata memiliki kualitas yang tidak baik, tidak mungkin kita akan memusnahkan dia kan, gitu. Jadi itu harus dipikirkan bahwa semakin bertambahnya usia perempuan, maka secara kualitas untuk mendapatkannya ini goal dari proses bayi tabung adalah mendapatkan anak dengan sehat gitu. Sehat. Dengan kehamilan yang sehat gitu. Jadi semakin tinggi usianya, risiko bukan tidak boleh, tetapi risikonya atau mungkin tingkat ketidakberhasilannya itu semakin berkurang. Makanya saya sarankan untuk adik-adik ada teman-teman kalau memang pengen punya anak ya jangan ditunda karena memang faktor usia itu akan sangat mempengaruhi dari kualitas itu. Oke. Ini ada Mbak Dewi yang ingin langsung bertanya. Silakan Mbak Dewi. Bisa. Ya Bu, baik. Terima kasih. Sebelumnya selamat pagi Bu Aini dan Bu Panca. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan mengenai bayi tabung Bu. Yang pertama, tadi kan telah disampaikan bahwa faktor utama itu tuh dari embrionya. Terus apakah ada faktor lain gitu Bu? Faktor lain apa gitu yang berpengaruh terhadap keberhasilan bayi tabung? Lalu kendala apa gitu yang membuat bayi tabung itu tidak bisa, keberhasilannya tidak bisa 100% gitu sehingga dilaksanakan beberapa kali. Untuk selanjutnya gitu, bagaimana pelaksanaan teknik bayi tabung di Indonesia gitu? Apakah teknologi yang digunakan di Indonesia dan mungkin sarana prasarananya itu sudah tergolong baik gitu? Oke. Begitu Bu. Ya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Dewi. Silakan Bu Panca. Yang pertama tentang apakah kualitas embrio itu menjadi salah satu penentu gitu. Nah, saya sudah singgung mungkin tadi ada loss voice-nya gitu ya. Sebenarnya ada 3 hal yang mempengaruhi dari keberhasilan implantasi itu. Pertama, kualitas embrio. Jadi yang saya bilang bahwa embrio dengan kualitas baik itu akan bertahan hidup di dalam rahim itu lebih lama gitu. Karena apa? Karena tadi proses embrio tadi sebenarnya kalau bayi tabung itu langsung diletakkan di dalam rahim. Tapi sebenarnya pada embrio hari pertama, embrio hari ketiga, keempat, kelima itu kan dia proses bergulir dari tuba falopi menuju ke ke rahim gitu ya. Jadi dia belum ada di rahim tapi sudah dimasukkan. Jadi kualitas itu adalah sesuatu yang membuat dia bisa bertahan. Tetapi hal-hal lain seperti 2 hal lain yaitu yang kedua adalah
lapisan endometrium. Jadi kalau tadi adalah embrio sendiri, nah embrio itu kan akan membenamkan diri di dalam lapisan yang namanya lapisan endometrium. Nah, di lapisan atau keadaan rahim itu sangat berpengaruh juga gitu. Jadi biasanya dokter akan menilai apakah sudah bisa ditransfer belum gitu ya. Jadi dia akan melihat ketebalan dari lapisan endometrium itu. Nah, ketebalan lapisan endometrium itu juga bisa dipengaruhi oleh hormonal gitu ya. Jadi kalau hormonnya kurang, jadi penebalannya juga akan menjadi tidak tidak tebal-tebal atau terlalu tebal atau terlalu tipis pun tidak bisa gitu. Kemudian terjadi polip di dalam rahim itu juga akan mempengaruhi gitu. Nah, yang yang sesuatu yang baru di sini yang mungkin belum ada di Indonesia itu bahwa ternyata di dalam di dalam rahim itu ada yang namanya bakteri baik, yang namanya lactoflora. Kalau kemarin saya pernah bilang sama Bu Aini itu. Jadi lactoflora itu adalah bakteri baik. Jadi pada saat kita terjadi infeksi di dalam rahim itu bakteri baiknya itu akan menurun. Yang ada itu bakteri jahat gitu. Nah, di sini lingkungan rahim itu harus juga disupport agar dia bisa membuat si embrio tersebut bertahan hidup. Jadi selain lapisan endometrium dan juga keadaan rahim, ternyata bakteri baik itu juga mempengaruhi di dalam proses implantasi tersebut yang berhubungan dengan embrio tersebut bertahan hidup. Dan yang sangat sulit ya itu adalah satu yang namanya sinkronisasi antara lapisan endometrium dan juga embrio gitu. Sinkronisasinya tuh seperti ini. Jadi embrio itu kan bukan nempel kayak perangko yang saya bilang, tapi kan dia membenamkan diri di dalam lapisan tersebut. Nah, pada saat lapisan itu membuka, ya, buka windowingnya dia, kemudian si embrio tersebut itu sudah dalam fase blastosis yang sudah terakhir, dia yang sudah waktunya untuk membenamkan diri. Nah, ini loh proses percakapan ini loh yang kadang-kadang itu tidak bisa kita tahu gitu. Nah, makanya tingkat keberhasilannya embrio itu tingkat keberhasilan bayi tabung itu akan jadi sangat tidak mungkin 50% karena proses ini yang memang sulit gitu. Nah, sekarang ada teknologi mengetahui windowing dari perempuan itu namanya era endometrium receptivity area yang saya lupa. Pokoknya itu namanya teknik itu tuh jadi diambil lapisan endometriumnya diteliti di lab, kemudian kita akan mendapatkan pengetahuan kapan windowing itu akan membuka gitu. Karena windowing saya dan Bu Aini dengan adik-adik mungkin berbeda gitu. Nah, itu yang menjadikan sulit di dalam proses implantasi. Nah, kenapa nggak 100% teknik bayi tabung gitu? Sekarang umpamanya nih, dia sudah mengimplan gitu ya. Dia sudah mengimplan, kemudian dia sudah membentuk sebuah kantong kehamilan. Nah, kalau dia nggak dikasih nyawa dengan Gusti Allah gitu, ya nggak berhasil kan bayi tabung ini. Jadi tetap aja penentu semuanya adalah kehidupan gitu. Jadi lagi-lagi pengetahuan yang akan berhubungan dengan kehidupan karena ini adalah proses pembentukan manusia gitu. Jadi tidak mungkin 100%. Jadi jangan pernah berpikir bahwa kalau punya anak dengan menggunakan bayi tabung pasti berhasil. Tidak gitu. Pada saat dia bisa membenamkan diri, pada saat dia bisa membuat kantong kehamilan, atau bahkan saat dia berdenyut pun belum tentu itu bisa terjadi kehamilan yang sempurna gitu. Kemudian pertanyaan yang ketiga kayaknya, apakah yang di Indonesia gitu ya, apakah klinik-klinik di Indonesia itu sudah sudah sama dengan di sini. Secara secara teknologi itu hampir 11-12 lah kalau saya mengatakan itu. Tetapi memang hal-hal yang sangat membedakan itu tentunya karena satu obat-obatannya lebih banyak impor, jadi lebih mahal di Indonesia gitu. Yang kedua di sini itu risetnya tuh sangat cepat gitu, dan dokter-dokter di sini itu biasanya itu dia juga melakukan riset gitu ya. Jangan di Indonesia mungkin agak kurang gitu karena memang mungkin dengan jumlah pasien dan penduduk yang banyak sehingga mereka pun kurang
kurang familiar dengan yang namanya riset. Jadi untuk namanya teknologi itu kan berarti harus ada riset gitu ya. Jadi di Indonesia kadang-kadang ada yang sedikit tertinggal pengetahuannya karena memang di seperti. Halo Bu Panca. Halo? Mas, suaranya hilang lagi. Sekarang dengar nggak? Sudah dengar. Ya. Sampai mana tadi ya? Ya kalau di Indonesia apa namanya? Tadi risetnya kurang dan sebagainya itu. Ya, nah kalau risetnya kurang artinya kan pasti akan sedikit tertinggal gitu ya. Karena memang kayak contohnya tadi yang saya bilang tentang bakteri baik lactoflora itu saya dapat info di Indonesia belum ada untuk melakukan counting jumlah bakteri apa saja yang ada di dalam rahim itu sepertinya belum ada. Sedangkan di sini beberapa klinik sudah melakukan hal itu gitu. Gitu. Halo? Oh ya, sorry belum saya unmute. Ini pertanyaan terakhir Bu Panca, saya gabung Ya. ada 2 pertanyaan. Yang pertama, kalau misalnya dia embrio yang sudah ditransfer itu mati, tidak bisa menempel, itu proses mengeluarkannya apakah bisa natural atau harus seperti kuretasi itu dikuret? Kemudian yang kedua, setelah itu gagal gitu, jaraknya berapa lama lagi untuk bisa proses bayi tabung selanjutnya gitu, atau mungkin ada istilah apa menyimpan embrio dan sebagainya itu seperti apa? Jadi gini, tadi yang pertama apa Bu Eni, lupa saya. Kuretase. Embrio itu kan kecil banget gitu ya. Begitu gagal ya udah dia diserap saja dengan tubuh gitu. Tapi pada saat dia udah mendapatkan kantong kehamilan, kalau di sini lebih dari tergantung ukuran kantongnya gitu. Kalau kantongnya udah besar ya dia harus dikuret, harus atau dikeluarkan dengan cara pakai obat gitu ya. Tergantung dari besar kantongnya. Tapi pada saat gagal IVF tuh nggak masalah. Ya udah kayak menstruasi biasa gitu. Gitu. Terus kalau berapa jaraknya nggak ada jarak untuk proses pertama dengan kedua gitu. Tapi kadang-kadang orang akan bulan gitu ya. Tapi biasanya menunggu sampai 2 bulan 3 bulan biar nggak capek pikiran. Karena itu memang sepertinya IVF ini tidak hanya soal ujian biaya, ujian ini, tapi juga ujian perasaan ya Bu Panca ya. Ya karena kan memang nggak semuanya prosesnya nggak akan nggak akan 100% tadi gitu betul. Kadang-kadang juga ada sesuatu yang memang di luar prediksi kita gitu ya. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Ciptono, juga terima kasih di Sarjito ada klinik permata hati katanya yang bisa dipakai untuk proses bayi tabung gitu. Ini informasi dari Pak Ciptono. Iya, di Sarjito ada namanya permata hati. Baik, terima kasih Bu Panca atas ilmunya hari ini, sudah sharing pengalaman, sharing ilmu kepada kami semua. Saya juga belajar dan saya yakin teman-teman mahasiswa juga tadi belajar. Karena keterbatasan waktu, ini sudah hampir 100 menit ya. Maka kita harus mengakhiri perjumpaan kita di Sabtu pagi yang kalau di Jogja agak mendung, kalau di Jepang saya yakin dingin begitu karena sudah awal-awal musim dingin. Saya doakan semoga Bu Panca sehat-sehat selalu di sana. Kinan Amin, terima kasih. Ya, bisa pulang ke Indonesia nanti ya. Ya, semoga bisa ketemu Indonesia. semuanya. Nanti kalau ada pertanyaan atau mungkin ada sesuatu yang dibutuhkan tentang IVF atau juga deep learning, boleh email ke saya gitu. Nanti minta Bu Aini gitu atau mungkin kalau ada yang pengen konsultasi IVF tersebut, kebetulan saya juga aktif di grup IVF dan dulu saya juga di Permata Hati juga dan kenal beberapa dokter di situ. Kalau memang rekomendasi gimana atau apa di Jogja, saya mungkin bisa memberikan saran gitu.
Ya. Terima kasih Bu Panca, terima kasih Bapak Ibu Yes. yang sudah membersamai mahasiswa pagi ini. Semoga kita bisa mengambil manfaatnya. Kita ketemu di General Lecture Series selanjutnya. Ya, masih ada 2 lagi sepertinya. Semoga kita semua diberi karunia sehat sehingga bisa selalu belajar begitu dan menikmati hari-hari yang ya di Indonesia mungkin agak berbeda di Jepang nih. Kalau di Indonesia serba tidak tahu ini harus bagaimana gitu. Baik, saya tutup pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih, Ibu. Ya. Saya tutup ya. Saya end meeting ya.